seperti saya katakan seolah-olah sesuatu hal yang tabu gitu ya. Kadang-kadang fikih juga belajarnya nggak nyampe ke bab jihadnya, apa aja ya. Ya, ada coba paling bab sholat, bab puasa, bab udhiyah, nggak pernah sampai ke bab jihad. Ya. Nanti kalau sampai ke bab jihad, ISIS teroris gitu ya. Alam ya. Ustadz Kita Agus pikir itu harus Muhyadi. sampai selesai. Ya. Jadi gitu. Ini kabarnya jangan takut, nanti akan saya sampaikan kata Allah kepada umatmu ini ya. Berikutnya, ini baru satu ayat, ini kalau dibaca semua ini mungkin lama ya. Nah, nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah dan para sahabatnya tadi ya. Hamzah, bapaknya si Jabir dan yang lainnya itu. Kan 70 orang yang meninggal di Uhud itu. Jadi intinya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Uhud yang terbunuh 70 orang. Ya. Nah, ada lagi ini, jadi hadisnya banyak tentang Jabir ini. Jabir itu pernah bertemu dengan Rasulullah, ya. Ya Jabir, Rasulullah berkata, ya Jabir, mali aroka muhtaman. Kenapa aku lihat kamu ini bersedih ya Jabir? Ya Rasulullah, bapak saya syahid di Uhud dan dia meninggalkan hutang dan keluarga. Ada saudara saya, anak-anaknya, gitu, anak-anak bapaknya Jabir itu banyak, perempuan semua lagi. Faqala, maukah Jabir aku kabarkan berita gembira kepadamu? Kalau Allah berbicara kepada makhluknya itu melalui hijab. Maka lamallahu ahadan faqat ila min waroi hijab. Allah berbicara itu ada hijab. Tapi bapakmu itu, Allah berbicara kepada bapakmu itu kifahan. Kata Ali, al-kifah itu adalah al-muwajahah. Luring. Kalau kemarin di corona itu luring gitu. Jadi kalau misalnya daring makan gini ya, luring ya. Jadi bermuwajahah gitu. Bagi orang yang mati syahid itu muwajahah, kifahan. Kabar gembira buat kamu, jangan sedih. Bapakmu itu diajak bicara dengan Allah tuh kifahan, muwajahah. Gitu. Lalu Allah itu berkata kepada bapaknya Jabir, salni ataukah, minta kepadaku, aku akan beri. Lalu kata bapaknya Jabir, as'aluka an uroda ila dunya, aku ingin supaya arwahku dikembalikan lagi ke dunia. Fa'uqtala fika, aku akan berperang bersamamu ya. Akan berperang bersamamu saniatan yang kedua kalinya. Aku akan ingin mati lagi tuh. Kalau orang yang mati syahid ingin mati syahid lagi gitu. Faqala Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, innahu sabaqa minil qaul innahum ilaiha la yurja'un. Sudah ada ketetapan, itu mah nggak bisa, minta yang lain aja gitu. Nggak bisa ya, itu mah nggak bisa gitu. Jadi perlakuan Allah kepada orang yang mati syahid itu istimewa. Yes. Nah ya, Allah turunkan ayat ini. Wala tahsabana alladzina qutilu fisabilillahi amwatan. Jangan kamu nyangka orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati, tetapi hidup mendapatkan rezeki. Baik.
Ya Jabir, hadis yang lain, ya Jabir, ala ubasyiruka, maukah aku kabarkan kepadamu kabar gembira? Bala ya Rasulullah, basaraka Allahu bil khair. Allah memberikan kabar yang baik untukmu. Nah, sa'artu anallaha ahya abaka. Aku tahu bahwa Allah itu menghidupkan bapamu. Jadi orang yang mati dihidupkan, ya. Lalu Allah bertanya, kamu minta ke bapaknya, kamu minta, minta. Mintanya itu tadi supaya minta dihidupkan lagi, saking nikmatnya. Kalau kita nikmat kan pengen lagi. Kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, enak kesini lagi gitu. Saking nikmatnya perlakuan Allah kepada yang mati, pengennya begini, biar nikmat lagi gitu ya. Baik, ya. Nah, ada ini ya. Baik, kita langsung saja. Ada dua bagian yang mati syahid. Wakana syuhada aksam. Jadi orang yang mati syahid itu ada dua bagian. Ya. Ada beberapa bagian. Minhum ada dua bagian. Di antara mereka ada yang arwahnya terbang. Terbang mengelilingi sorga. Ya. Dibawa oleh burung-burung itu. Ya. Ada juga orang yang mati syahid itu menunggu di pintu sorga. Ada sungai di pintu sorga gitu. Nah, kata penyusun kitab ini, yang terbang maupun yang menunggu di pintu sorga dekat sungai itu bertemu di situ setelah perjalanan mereka gitu. Nah, nanti pada kiamat besar dikembalikan lagi jasadnya dan mereka akan dengan mudah memasuki pintu surga. Ya. Sebenarnya ya dari Musnad Imam Ahmad, setiap orang yang mukmin arwahnya itu di surga itu bisa terbang. Seperti orang yang selalu berpuasa kan, namanya ada pintu Babu Royan, itu mereka juga terbang arwahnya itu di surga, bisa terbang. Tetapi orang yang dengan mati syahid itu mereka itu dibawa oleh burung. Kalau ini terbang sendiri, ini dibawa oleh burung gitu. Ya. Seperti itu ya. Dan sangat diistimewakan. Dikatakan nasamatul mukmin, jiwa-jiwa orang yang beriman itu to'irun, terbang ya, seperti burung ya'liku pisajaril jannah. Dia bergantung di pohon-pohon sorga. Hatta yurji'ahullahu ila jasadihi, sampai Allah mengembalikan ruhnya itu ke jasadnya pada hari berbangkit. Ya. Nah, dalam yang lain ya, inna rauhal mukmin, sesungguhnya arwah mukmin itu ya seperti bentuk burung di sorga, seperti bentuk burung. Kalau yang ini yang syahid itu di dalam pesawat burung-burung itu, kalau pesawat ini, kalau ini seperti bentuk burung gitu ya, tapi bisa terbang. Sedangkan yang syahid itu berada di lambung-lambung perut-perut burung. Kalau yang mukmin biasa mah seperti burung, dan akan kelihatan sangat bercahaya kalau yang mati syahid itu. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman. Amin. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga harapan kita semua. Nah, orang-orang yang syahid itu farihina bima atahumullah, akan senang dengan yang Allah berikan kepada mereka. Karunia-Nya yang pertama, karunia dari Allah. Yang kedua, senang dengan adanya generasi sesudah mereka yang akan menyusul mereka ke surga menjadi syahid. Dan yang ketiga, alla khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak bersedih hati. Ada 4 kesenangan.
Jadi arwah mereka itu hidup di sisi Allah. Kalau kita hidup di sisi manusia biasa kan, tapi arwah mereka yang syahid itu hidupnya di sisi Allah dengan kenikmatan. Kalau kita di sisi ini manusia, orang yang mati saya di sisi Allah ya. Dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, terus berikutnya ini karena waktunya udah ini dipersingkat aja ya. Tadi Hamraul Asad udah ya. Nah, kemudian orang-orang yang baik yang ke 172 yaitu tentang Hamraul Asad tadi ya, yang diseru oleh Allah, oleh Rasulnya, padahal mereka itu terluka. Ada yang pincang, ada yang luka-luka berdarah-darah. Ada wajib untuk mereka untuk menyusul pasukan musyrikin. Akhirnya mereka singgah di sebuah Bi'rul Unayyah di daerah Hamraul Asad. Dan ternyata Allah berikan ketakutan. Nih kalau dibacakan panjang juga ya. Ketakutan dari Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu pemimpin ya, di perang Uhud ya. Rasa ketakutan pada mereka, kata teman-temannya udah kita kembali lagi tahun depan. Maka walaupun tidak terjadi kontak fisik, itu dikategorikan termasuk perang juga ya. Habis ya? Tambah dikit lagi ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang berkata kepada mereka orang yang beriman, sesungguhnya kamu itu telah dikepung. Ini kan ada provokator untuk menakut-nakuti orang yang beriman yang di Madinah. Siapa yang mengucapkan, membuat opini mengancam mereka itu orang-orang munafik gitu. Takutlah kepada mereka, kamu dikepung. Penduduknya banyakkan mereka, orang yang beriman di Madinah masih sedikit kan. Kamu dikepung, takutlah kepada mereka. Bukannya rasa takut yang timbul, kalau diancam kadang-kadang timbul berani gitu. Orang yang ini kesempatan saya untuk lihat kan tadi utamanya aja seperti ini. Kalau gitu ngapain gua mendingan hidup di sisi Allah yang yurjakun yang mendapat rezeki ya. Akhirnya iman mereka bertambah dan yang mereka ucapkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah sama mas itu tadi ni'mal maula wa ni'man nasir, itu tambahan dari tarekat. Di ayatnya cuma ini aja. Boleh ditambah boleh ya, nggak salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga tadi di muka bahwa ucapan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada Raja Namrud supaya menyembah Allah. Bapaknya sendiri Nabi Ibrahim namanya Azar. Ada yang mengatakan tarikh ya. Tapi kalau dalam kisah itu, tarikh itu adalah istilah bagi berhala yang disembah tarikh. Al-Quran sendiri bahwa nama bapaknya itu Azar, pembuat patung. Ya. Diajak oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah kan tidak mau. Ya. Dan dakwahnya itu banyak halangan. Yang beriman cuma beberapa orang Nabi Ibrahim. Istrinya yaitu Siti Sarah dan keponakannya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Lut. Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim karena keponakannya itu yang beriman. Nah, ketika dilemparkan ke api ya, itu kan Namrud itu ngomong, kita hukum Ibrahim itu setiap orang membawa kayu bakar, satu rumah satu, dikumpulin, akhirnya jadi seperti gunung, dibakar. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, kan akhirnya.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada satu peristiwa kan, yang peristiwa apa, cicak sama kodok, ya, peristiwa cicak sama kodok. Kalau cicak mah meniup supaya apa? Nah, kalau kodok meludahin supaya apinya mati. Tapi kan dihargai. Upaya kodok untuk memadamkan api itu dihargai, walaupun tidak mungkin api itu padam dengan ludahnya kodok. Dan api juga tidak mungkin bertambah besar dengan tiupannya si cicak. Akhirnya kodok itu dihargai supaya jangan membunuh kodok dan cicak diselepet aja gitu, karena hukuman buat dia ya. Jadi Allah itu menghargai amal yang sekecil apapun, dihargai Allah. Nah akhirnya Nabi Ibrahim setelah itu dia Namrudnya itu juga akhirnya dihukum oleh Allah dengan seekor nyamuk lalat yang benda kecil yang masih kotaknya gitu. Sampai bertahun-tahun itu sampai dia minta dipukul itu, pukul kepala saya supaya hilang sakitnya, sampai mati. Virus. Nah setelah itu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir dan Lut pergi ke daerah Sodom ya di Jordania itu ya. Nah di sana ketemu dengan Fir'aun ya. Nabi Ibrahim ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama gelar Raja Kaisar itu. Nah ketika bertemu dengan Fir'aun, ternyata Fir'aun pada waktu itu seneng sama istri orang, senior. Ya. Kalau ada orang bawa istri, ditanya, istri kamu bukan? Kalau ngaku dia istrinya itu akan diambil gitu. Dan lakinya dibunuh gitu. Nah Nabi Ibrahim ada loh di Indonesia juga ada. Dalam sejarah itu namanya Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Ametung. Bininya diambil, lakinya dibunuh, kan gitu. Ternyata Fir'aun juga kayak gitu. Nah, itu mah petinju. Nah, ternyata Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan istrinya berbohong. Dia bukan istri saya, dia saudara saya. Makanya dalam 3 hal Nabi Ibrahim pernah berbohong. 1 mengenai itu, ya, mengenai istrinya itu. Yang kedua tentang patung patung. Siapa yang menghancurkan patung ini? Kata Ibrahim. Yang ini yang besar nih, padahal dia itu. Nah, berbohong. Yang ketiga tentang disuruh menyembah hari raya besar, apa namanya? Hari raya. Ibrahim nggak mau kumpul di situ, dia berbohong, saya kurang enak badan. Nah, itu 3 ya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada umat. Kenapa? Saya cuma bohong itu doang ya? Bohong itu doang. Padahal bohong bener itu. Kalau kita tukang bohong. Kalau kita tukang bohong. Iya, jadi itu. Lalu kisahnya sampai ke Mekah itu, sampai ke Ismail, kemudian nanti ketemu dengan ya begitu ya, kisah tentang Ibrahim. Ini kok jadi ke situ ngelantur nih ya. Jadi kembali lagi ke Hamraul Asad ya. Nah, ini ke ayat berikutnya, bahwa diancam ya, ditakut-takuti, ternyata malah bertambah iman. Lalu mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah dan anugerah dari Allah dan tidak mendapatkan keburukan. Jadi setelah dari Amrahul Asad itu balik ke Madinah tidak mendapatkan keburukan. Ya. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah yang memiliki karunia yang besar. Sesungguhnya yang nakut-nakutin, ada nakut-nakutin kita nih umat Islam. Itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Kalau ada nakutin umat Islam itu syaitan. Umat Islam ditakut-takutin teror gitu ya. Itu adalah syaitan. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku jika kamu orang yang beriman. Orang yang beriman yang harus kita takuti siapa?
Allah, jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah ya. Baik, udah lewat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, walaupun secara ringkas ya tidak dibaca semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengharapkan Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah kan gitu. Waban sih baca gitu. Allahumma inna nas'aluka Ridhoka wal jannah. Artinya apa? Ya Allah, kami meminta kepadamu keridhaan. Ya. Kita tuh minta keridhaan Allah dan minta surganya Allah. Itulah orang yang beruntung. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Mari kita tutup dengan Al-Asr, surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Kalau Fir'aun masih ada sekarang gitu ya. Kenapa? Peminta bini